Mas, dada dua mas. Jok. Ora ketok. Biar dibalik ra iku gambare. Oke, ngere. Mas langsung mulai mari lampani iku. Koperasi kira. Ngawur pun koperasi ya dilarang. Drone. Ero nek koperasi. Pak Bambang gimana Pak Bambang? Alhamdulillah sehat-sehat, salam merdeka. Siap merdeka. Spiritnya apa Pak ikut upacara? Spiritnya bersatu kita membangun bangsa. Hebat. Cuman itu Pak. Ya cukup kita bersatu membangun bangsa itu spirit kita. Kerja gitu loh. Wah, Gak mikir. Kerja. Tidak ada kerja tanpa mikir. Nah, Gak manis. itu hanya Menang apa? Terus nanti judulnya skripsi itu penting atau tidak? Iya kan Pak? Selamat pagi penonton. Selamat pagi. Kembali lagi kita akan langsung saja mengorek pengalaman dan informasi dan wacana, pemahaman dan apa-apa saja yang ada di isi kepala para pendidik kita ya, yang baru saja mengikuti upacara. Oke, Pak Didin. Hai. Bagaimana ini? Pak Didin nampaknya mengajak ngevlog, ini ada sesuatu yang ingin di-share. Nah, gimana Pak? Saya suka ikut upacara. Ya. Nah, ya sudah, saya suka. Nah, oke. Pak Widi. iya. Ini episode spesial Pak ya? Iya. Episode spesial. Yes, betul. Edition. Ya, bagaimana Pak? Kalau Pak Didin kan
suka gitu. Iya. Iya. Kalau saya paling suka upacara itu, Pak. Karena saya emang basic saya dulu tuh pramuka. Konangan. Pramuka dan saya jadi ketua, Pak. Waduh. Terus Parter itu apa? ketua ya siaga, Siaga. penggalang, penegak. Pembina. Hmm. Oke. Sehingga upacara kayak 17 ini apalagi Untak Surabaya itu udah berarti harus wajib gitu. Iya. Nah, itu bagian dari lembaga ini. Terus kemudian kenapa tertarik dengan upacara itu tadi? Karena upacara itu bagian dari salah satu keinginan kita untuk sama-sama melakukan. Terus makna dari upacara sendiri itu tidak hanya sekedar upacara, tapi kita memaknai apalagi ini dalam rangka HUT RI yang ke-73. Mudah-mudahan bertambahnya usia kemerdekaan kita itu semakin maju Indonesia. Iya. Termasuk Untak di dalamnya. Jaya. Harus jaya. Iya. Gitu. Ya, betul. Semakin dewasa semakin maju, Siap. Terus semakin bisa berkompetisi dengan dunia internasional begitu Pak ya. Karena betul. prestasi-prestasi kita juga semakin menunjukkan eksistensinya ya. Kemarin sudah menjuari berbagai macam kompetisi internasional. Oke Pak Didin, kembali lagi. Gimana Pak Didin? Saya kembali lagi, pokoknya like deh. Saya kan anak hit generasi 6. Mengaku anak hits, ndak upacara. Dari mana hitsnya? Iya. Berarti harus mewawancari anak-anak muda juga ini Pak ya. Iya. Kita harus memberikan contoh juga. Cuman gini Pak, kadang-kadang ada nih beberapa orang tua itu yang punya pandangan yang agak meleset tapi sedikit. Oh, meleset. Meleset begini. Ada beberapa orang tua itu yang entah karena ajaran atau apa itu mengatakan bahwa upacara khusus dalam hal menghormati bendera misalnya dikatakan memberhalakan. Oh, Wah, iya, gimana? Itu persoalan. Sudah jelas Tuhannya bukan bendera kok. Kan jelas, tidak perlu diterangkan. Harusnya kan udah tahu bahwa bendera merah putih itu kan sebenarnya hanya representasi dari perjuangan Iya. para leluhur untuk mencapai kemerdekaan. Sehingga hormat pada bendera itu bukan memberhalakan benda, juga tidak mentuhankan benda. Beda dong. Itu menurut anak hit zaman now. Itu. Nah, karenanya untuk anak-anak muda saya berharap tidak keliru dalam memahami upacara khususnya dalam menghormati bendera ini. Lalu yang kedua, secara mensana and corpore sano, saya ikut pendapatnya senior saya ini, Pak Widi ini. Iya, kan kalau beliaunya kan pramuka. Betul. Saya tidak, saya adalah remas. Nah, apa itu? Remaja masjid. Oh, gitu. Saya kan juga Rema. nongkrong di depannya masjid. Nah, itu loh. Iya. Ya, ikut membantu memakmurkan masjid lah, meramaikan Pak. Oh, Rema juga ikut aktif ya waktu 17-an ya Pak ya. Iya. Di Lamongan itu. Karenanya Pak, secara fisik itu sudah tidak aneh upacara bendera dengan gotong royong kerja bakti di sekitar masjid itu sama kok. Secara energi sama. Berarti bisa bersinergi Pak ya, tidak harus Bisa. bertentangan ya antara agama dengan kebangsaan ini ya. Tidak, justru berhala itu salah ya. Masjid itu saya diajari tentang istilah ada semacam Hizbul Waton. hubungan antar sesama manusia, hubungan antar sesama bangsa, hubungan sesama agama itu. Nah, itu. kita adalah hubungan dalam rangka sesama bangsa. Ya, kemudian keluar salah satu laskarnya Hizbul Waton itu. Ada Hizbul Waton. Ini namanya ada ukhuwah basyariah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah Islamiyah. Nah, yang ukhuwah watoniyah ini yang sebenarnya adalah persaudaraan sebangsa setanah air gitu. Anak-anak muda harus tahu ya Harus kayak gini. Sehingga upacara itu sebenarnya sangat religius. Itu bagian dari ibadah. Nah, Pengabdian kita pada Sang Pencipta gitu, Pak. kita kembali dulu, kita simpan Pak Didin ya. Kita kembali ke Pak Widi. Pak Widi,
kebetulan ini Pak ya, mengampu mata kuliah strategis, apalagi berhubungan dengan jiwa kebangsaan ini ya, nasionalisme 17 Agustus. Bagaimana Pak? Kira-kira kesannya hari ini, apakah selain didukung oleh fenomena bermunculannya prestasi dan geliat-geliat politik yang bisa dikatakan ya sangat unik ya di negara kita ini, apakah sebagai seorang pendidik itu punya sudut pandang yang ingin ditawarkan yang baru tentunya, karena kan ada progres di sini ya di bangsa kita ini? Iya, yang pasti begini Pak. Generasi milenial sekarang itu harapan kita tidak bisa meninggalkan sejarah kita. Jas merah itu. Karena apa? Kalau kita sudah meninggalkan sejarah, maka kita akan tidak tahu apa yang dilakukan ke depan, karena kita tidak belajar dari sejarah kita. Sehingga kalau generasi milenial kita hanya mengandalkan informasi, apalagi informasi berkaitan dengan hoax dan sebagainya, itu kayaknya kurang pas. Tapi kita belajar dari sejarah, sehingga kita bisa menjiwai apa yang diinginkan oleh para pendiri kita itu untuk mengisi kemerdekaan kita itu. Nah, mengisi kemerdekaan itu kan tidak semata-mata kita ikut upacara, meskipun itu wajib kita, karena kita harus mengetahui secara jelas bahwa apa yang kita inginkan itu semata-mata ke depan itu generasi muda harus tahu apa yang dilakukan. Mengisi kemerdekaan itu dengan cara apa? Ya kalau mahasiswa berarti dia harus belajar lebih laten, kemudian mengikuti apa yang sudah diajarkan di mata kuliah, terutama mata kuliah yang berhubungan dengan kebangsaan kita. Terus kemudian harapan kita, karena Indonesia kita akan beragam. Iya betul. Harapan kita nasionalismenya itu harus tumbuh di dalam jiwa generasi muda kita. Contohnya misalnya kita minimal ya kita jangan condong ke barat-baratan. Oh iya, kita betul, harus betul. mencintai produk dalam negeri kita. Ya. Gitu. Keren. Kalau enggak kan ya kita bagaimana bisa memajukan negara kita sendiri senang dengan produk luar, ya kan? Ya generasi milenial kita itu kan ada kecenderungan kalau tidak produk luar yang branded itu bukan zaman now gitu. Nah, ini juga nggak bangga dengan akan itu Pak ya. Iya, Itu betul. saya kira itu. Jadi menumbuhkan rasa kebangsaan, keragaman dan sebagainya itu salah satunya Tanggung jawab bersama Pak ya, tanggung bukan jawab hanya pemerintah iya, ya, betul. seluruh Kita warga. pendidik itu juga harus memberikan contoh gitu sebetulnya. Iya. Gitu. Iya. Menarik sekali Pak Didin. Nah ini Ini pakar ini. Tumben Pak. hari ini saya pendidik. Tapi saya suka begini. Lagi-lagi saya setuju dengan senior saya Pak Widin, luar biasa. Saya terutama yang bagian nasionalisme, lalu nilai-nilai tentang kecintaan atas produk-produk yang tumbuh dari dalam negeri. Hanya saja begini pesan saya, kalau himbauan Pak Widi tadi sudah mengena kepada generasi milenial, lalu mereka menoleh ke produk-produk dalam negeri, itu pesan saya, kan pendidik toh Pak? Betul, iya. Saya memesan kepada generasi milenial, tetap dicermati produk itu. Modalnya dari mana? Jadi keceri. Karena seringkali Pak orang-orang manca itu pinter banget memplokodo atau ngibulin bangsa kita. Iya. Jadi secara stempel, secara label itu seolah-olah dalam negeri Pak. negeri. Tapi setelah di iya itu ketemu lah kok modalnya dari sana. Artinya secara keuntungan larinya ke mereka. Nah maksud saya begini, generasi milenial yang sudah cinta pada produk dalam negeri, tolong lebih diperdalam lagi, menukik lagi pada produk yang itu memang dihasilkan oleh anak-anak negeri, terutama adalah ekonomi menengah ke bawah. Apalagi kalau ekonomi kerakyatan itu saya sangat suka, karena nilai itu justru kita petik tadi dari upacara barusan tadi,
di upacara tadi tuh banyak kata-kata yang selama saya sekolah dulu SD, SMP, SMA itu saya hanya lewat aja. Ini hanya seremoni, baca Pancasila, baca UD, lalu kemudian wejangan-wejangan dari inspektur itu dulu. Tapi tadi saya coba cermati, saya bahkan merinding ketika dibacakan Pancasila itu. Satu, ketuhanan yang Maha Esa itu, dan seterusnya saya merinding, terutama sampai ke keadilan sosial bagi seluruh. Nah, kata seluruh ini penting, rakyat Indonesia. Karena saya melihat sudah seluruh rakyat Indonesia itu memperoleh perlakuan adil atau menikmati adil itu sendiri. Kalaupun belum, berarti kita harus berjuang terus-menerus. Ya, salah satu kiat untuk supaya kita ingat perjuangan itu harus sering-sering upacara, Pak. Iya. Betul. Sering upacara. Betul. Ini penting supaya selalu ingat Ya. bahwa ada perjuangan yang harus diikhtiarkan terus-menerus itu. Bukan kita gilap upacara, bukan. Wah, itu Tadi pas beralangan, Pak. Ono surat dokternya kok kuwi. Oh, loro. Loro. Iya, ini keadilan sosial ya, ini gayung bersambut ini dengan sekapur sirih Pramudia Anantatur. Adil sejak dalam pikiran. Nah, ini. Wah, adil itu harus sejak dalam pikiran gitu. Ben ora dolim Iya, pikirannya. betul. Kalau dalam pikirannya itu sudah tidak adil, nanti pasti dalam prakteknya akan melenceng kemana-mana. Oke, ini memang untuk menumbuhkan rasa yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini nampaknya menjadi PR yang panjang ya Pak ya. Karena pendiri bangsa juga dulu mewasiatkan bahwa Pancasila adalah jembatan emas begitu ya, yang harus dilewati begitu. Yang melewati siapa ya? Nanti generasi-generasi berikutnya lah yang akan mengisi kemerdekaan seperti itu ya. Oke, Pak Widi, ini barangkali ada hal lain yang ingin disampaikan? Ya, sebetulnya begini, Pak. Usia kemerdekaan kita kan 73 tahun. Itu sudah, kalau ibarat manusia itu sudah mencapai kepada titik yang matang gitu. Nah, kepada generasi milenial kita, marilah kita tumbuhkan jiwa nasionalisme kita tadi itu, dikaitkan juga dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu. Oh, terima kasih Bu. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih ya. Ini kebetulan. Si gendut gak usah syuting, ngomong aja. Terima kasih Unggi, mari Bu. Ya. Jadi Salah satu bagian dari keadilan sosial. betul, Ya, keadilan betul, sosial. betul. Jadi keadilan sosial itu cara pandang kita, beberapa masyarakat kita cara pandangnya adalah harus merata. Padahal adil itu tidak harus merata sebetulnya, tetapi minimal sentuhan tentang kebinekaan, sentuhan tentang kebersamaan kita berbangsa itu mereka bisa bersama menyatu. Porsinya begitu yang harus disesuaikan. Proporsional, secara proporsional. Betul Pak Didin itu. Iya, ini memang luar biasa. Memang Biasa di luar soalnya. iya Pak, memang nampaknya kampus yang masih setia dengan semangat nasionalisme itu bisa kita hitung ya Pak ya. Karena orientasi perguruan tinggi itu kan sekarang harus skala internasional begitu ya. Jadi walaupun tidak selalu harus berlawanan ya, jadi kan yang sudah digariskan dalam Pancasila oleh Bapak Founding Father itu kan kita ini juga harus memiliki semangat atau peka terhadap kejadian-kejadian kosmopolit begitu ya, internasional. Salah satunya adalah dengan ikut serta dan menjadi bagian dari civilized gitu ya, anggota dari warga dunia gitu, civil of the world gitu. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan sebagai tidak menjadi anak bangsa tetapi menjadi anak dunia ini ya, sebuah kota yang berada di ujung timur Pulau Jawa, Surabaya begitu ya. Dan Pak Didin, saya rasa ini juga mengikuti perkembangan internasional. Apa yang bisa disumbangkan kepada dunia ini? Kalau tadi kan kepada nasional, kepada dunia, mungkin ada sesuatu yang ingin dipesankan gitu ya. Oke, ini pertanyaan menarik dan lagi-lagi masih saya kaitkan dengan
upacara yang baru saja ini. terjadi tadi. Karena temanya upacara ya Pak. Upacara. Ya? Betul. Di dalam upacara tadi saya juga mendengarkan pembukaan mukodimah atau preambul dari Iya, iya. Undang-Undang Dasar 45. Ikut menciptakan ketertiban, perdamaian, dunia. dan seterusnya dunia, Pak. Ini. Artinya di sana ada nilai-nilai bahwa selaku sebuah bangsa kita juga harus punya andil, punya kontribusi atas perdamaian dunia. Itu adalah politik nasional kita ke dalam kancah atau konstelasi internasional. Tetapi itu kan baru amanat, Pak. Dalam praktiknya yang terjadi adalah justru internasional yang lebih banyak mewarnai bangsa kita. Artinya kita dalam hal kedaulatan menentukan nasib kita itu masih banyak diwarnai oleh konstelasi internasional. Saya memimpikan suatu saat kelak bangsa kita itu Trisakti terwujud, lalu kemudian powerful. Monggo Bu. Nggih. Lalu nah itu Bu Nova, Iya. wakil dekan kita. Wah. Mantap. Secara beltan soundnya mantap. Nah, karena dengan kekuatan yang power itu tadi kita akan bisa memberi sumbangan kepada internasional, khususnya dalam hal ajaran-ajaran, nilai-nilai, atau hal-hal yang sifatnya cara memandang hidup, cara pandang, way of life. Karena begini, cara pandang hidup kita itu kan 5 principle of Indonesia atau 5 prinsip Pancasila itu menurut saya sudah sangat komprehensif. Bayangkan bangsa mana memiliki kelima-limanya. Kita teisme ada, salah satu. Lalu kemudian humanisme, lalu kemudian nasionalisme, demokrasi, dan kemudian sosialisme. Lengkap ini, Pak. Seluruh aliran-aliran pemikiran besar ini kita rangkum menjadi 5 atau Pancasila. Lah, kelima-limanya ini sebenarnya kalau kita gali betul dengan karakter maupun corak bumi Nusantara, lalu kemudian dikontribusikan kepada konstelasi internasional, kita akan menjadi bangsa yang diingat sampai kiamat, Pak. Berarti upacara penting. Berarti saya bisa mengambil kesimpulan di sini. Ayo Pak Edi. Ya, monggo Pak Edi. Nah, ini Pak Edi juga sebagai pendidik. Monggo niki bergabung. Waduh. Buatan sekali ya, Pak, sedikit Pak kasih komen. Nanti saya petik ini pesannya menurut Pak Ahludin ini ya, bangsa Indonesia ini harus punya daya tawar dahulu begitu ya sebelum bisa mewarnai dunia begitu, karena kebanyakan kita lah yang diwarnai oleh dunia ini begitu. Jadi harus memiliki daya tawar terlebih dahulu gitu. Karena sikap kita juga dari dulu kita lihat presiden pertama kita Bung Karno itu juga ikut dalam perjuangan bangsa, bahkan kita bisa ambil contoh di Timur Tengah begitu ya, ikut bahkan sangat dihormati sosok Soekarno ini di mata dunia begitu ya. Jadi kapan lagi hal itu bisa terjadi? Mungkin nunggu saya, Pak. Iya. Anak bangsa kan harus biar saya bergerak. biar saya ngurusi pendidikan nasional dulu, baru saya ubah nanti. Selama kuncinya di pendidikan, Pak. Ya. Karena pendidikan itu satu-satunya agen yang mampu mengubah weltan sound sebangsa. Itu kalau pendidikannya masih, mohon maaf, masih gaduh-gaduh dan masih banyak mengandung titipan-titipan, ini ya sulit. Maksud saya titipan begini kan, yang menikmati output pendidikan ini kan harusnya pasar, industri, lalu otoritas. Tetapi yang kita mau pendidikan yang berakar dari Nusantara, lalu kemudian kontribusinya untuk kebesaran Nusantara, kejayaan Nusantara. Nah, kurikulumnya kan harus beda kalau begitu, kan. Kurikulumnya, manpowernya, supporting sistemnya, infrastrukturnya,
Bahkan milieu-milieu yang kita simulasikan juga beda, desainnya beda. Wis to ngenteni aku sing ngurus pendidikan, Pak. Waduh. Ya betul. Ya. Menunjukkan Bercanda ini, Pak. Iya, Karena iya. pacara tadi. iya Nah, betul. Tapi bisa jadi loh Pak. Bisa. Karena Tuhan. siapa lagi yang memikirkan Betul. tentang Indonesia kita ini? Kalau udah kehendak Tuhan bisa, Pak. Bisa, Semua iya, bisa. betul. Nah, nyambung tadi Ya, betul. Pak Didin tadi itu yang tentang ikut memberikan kontribusi kepada dunia. Salah satunya kita juga terkenal memberikan kontribusi kepada dunia. Salah satunya adalah kita ikut memberikan rasa aman, memberikan kontribusi misalnya contoh kasus Rohingya Oh, kemarin, iya. terus kemudian Palestina Palestina. dan sebagainya itu dianggap oleh sebagian dunia, terutama dunia Barat ini Prestasi kita. prestasi sangat luar biasa Indonesia itu. Jadi kita jangan merendahkan diri kita sendiri sebagai bangsa besar. Kita pun ternyata punya bargaining power untuk Yeah. menumbuhkan itu tadi. Ya seperti itu salah satunya. Bahkan di kenyataan sehari-hari itu juga kita mencoba memberikan kontribusi positif kepada dunia, misalnya itu memberikan statement-statement yang mengcounter bahwa negara dunia ketiga itu dianggap masih bergantung kepada dunia. Iya. Padahal kalau kita mau percaya diri, insya Allah semua itu bisa kita lakukan tanpa harus memproklamirkan memberikan kampanye-kampanye yang kita anggap bombastis, tetapi kita jalankan seperti biasa. Menunjukkan lewat aksi begitu Pak Aksi, ya. betul. Aksi nyata Iya, gitu ya. betul. Ya. Menarik nih ya. Pak Didin, barangkali ada lagi yang ingin disampaikan? Yang ingin saya sampaikan adalah banyak hikmah yang bisa kita petik melalui upacara. Tidak hanya dari aspek kognisi, tapi juga aspek emosi, konasi maksud saya, tapi juga yang terpenting psikomotorik. Mensana in corpore sano. Oh, iya. Sehat Pak aku, Pak. Pak Widi mangga closing. Iya, betul. Kita juga begitu. Kita diuntak, diinstruksikan jam 7 pagi sudah harus ada di lapangan. Apa Luar jam biasa. 5? Kita jam 5 Jam sudah. 5 kita di Kita sini. jam 5 itu bukan berada di sini, Pak. Kita siap-siap di rumah. Setelah sholat subuh itu sudah niat kita ikut upacara, Pak. Itu. Nah, kalau sudah niat kita ikut upacara, ya sudah. Diinstruksikan jam 7 siap. Gitu, Pak. Bahkan ngapunten ini ya, mohon maaf. Karena saya memang hobi ikut upacara, saya pasti berada di depan, Pak. Wah. Kalau di belakang, wah, Kurang dapet gitu ya. Iya, bukan jiwa saya pasti di depan. Jadi mohon maaf, bukan saya itu sombong, di depan enggak. Karena itu saya ingin tahu bagaimana upacara itu dilaksanakan, tertib kah? Mohon maaf Pak, Iya. tak interupsi sejenak. Monggo, Pak. Iya. Jenengan kan di depan sendiri Iya, kok. betul. Saya di barisan ibu-ibu. Oh, iya ini. Iya, Oh iya. saya milih karena Oh. barisan ibu-ibu kan paling pinggir. Saya sambil nyuting Pak upacara itu. Oh. Saya hormati karo nyuting ini loh Pak. Oh, boleh ya itu ya. Boleh. Iya. Menurut merangkap. saya. Oh iya, betul. Merangkap ya, dokumentasi Pak. Betul. Berarti sangat. Buat anak-anak milenial loh Betul. supaya tahu ini loh. tahu ini upacara itu penting. Jadi karena memang gentle ya, berjiwa gentle, bukan karena motif ingin dekat ibu begitu. Oh, tidak. Bukan ya. Saya itu set kan efeknya. Ya, rawan dikit. pingsan. Oh, iya. Iya, Saya ada sebenarnya. siaga saya. Iya. Jadi siaga satu itu, Pak. Iya. Monggo lanjut. Bapak saya kira cukup ya. Iya. Ya, saya kira cukup Iya, wawancara kita pada pagi hari ini setelah mengikuti upacara di Untak, Surabaya, sebuah kota besar di Jawa Timur, yang juga menjadi salah satu universitas yang sangat diperhitungkan ya di Indonesia ini, saya rasa, karena pendidikan yang kita usung memiliki ciri khas, yakni tetap menjaga semangat nasionalisme. Ya, itu yang bisa kita petik dari
pesan-pesan hari ini. Jangan lupa Pak, nanti sebelum Bapak closing kita harus membagikan merdeka Pak. Oh iya, itu. oke. Mungkin itu. Pak Didin nanti ini Ah, bisa ya. Closing statementnya kan Pak itu. Oke, Pak Didin. Baik, karena ada pakai merdeka maka saya closing menurut kebiasaan di forum Sawo dulu baru terakhir pakai merdeka. Oh begitu ya. Pemelotot YouTube yang saya muliakan, demikian tadi seluruh narasi yang dipandu oleh host tercinta kita Bapak Lukman Hakim Aspil Embil. Ya, Ya. betul. Semoga narasi tadi bermanfaat bagi kita semua, khususnya generasi milenial. Ya. Ini harus digarisbawahi ini. Nah, itu penting generasi milenial ini. Ben ora gadgetan terus ya. Nah, Akhirul kalam, Allahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Bu, sini Bu. Ibu, biar ada kok diem sih. Asik. Sip. Kirim. Kirim kemana? Ke aku. Oh, pengertian kirim bisa itu luas ya. Oh iya. Oh, sing dianu Prof. Ya WA-nya wangen loh. Situ. Non sewu Prof ya. Non sewu. Bagus tuh bener. Ini Dewi ya. Gambar berangkat. Masalah berangkat. Juara 1 Poli Putra Acara dengan Fakultas. BM syukuran dengan MKU Perpustakaan. Untuk Eko Kampus kita belum bisa mendapatkan juara. Jadi juara umum adalah Fakultas Ekonomi. Jadi kita masih punya PR untuk selesai. Termasuk juga keuangan dan sebagainya, karena kemarin hasil pemeriksaan katanya di lantai 2, lantai 3 masih banyak, di lantai 1 ini di taman-taman, artinya kita memang masih perlu meningkatkan. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih, ini acara kita bersama, kita jaga prestasi ini, kita tingkatkan prestasi ini di tahun mendatang. Terima kasih atas kerjasama Bapak Ibu sekalian juga, dan selamat untuk ISIP Kota Surabaya.